Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anjas Mulyandi selaku pemateri pertama dan rekan saya Sarifah Ali selaku pemateri kedua. Kami dari kelompok 3 kelas MBS 6D Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo akan menjelaskan secara singkat mengenai materi tingkat bunga dan emisi surat berharga. Nah, tujuan dari video ini yang kami buat yaitu untuk memenuhi tugas UAS dari Ibu Ika Fauzia SE ME selaku dosen pengampu mata kuliah Profesi Pasar Modal. Adapun pembahasan yang akan kami jelaskan pada video ini ada 4 materi. Yang pertama, pengertian kriteria investasi dan macam-macam kriteria investasi. Dan materi yang kedua, macam-macam bunga. Yang ketiga, pengertian penawaran terbatas dan penawaran umum. Dan yang keempat, pengertian penjaminan emisi dan siapa saja penjaminan emisi itu. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian kriteria investasi dan macam-macam kriteria investasi. Nah, kriteria investasi itu ialah penilaian yang dilakukan untuk mengukur imbal hasil yang didapatkan atau biaya yang dikeluarkan untuk investasi. Ada beberapa macam kriteria yang digunakan dalam menilai keputusan investasi. Yang pertama, accounting rate of return. Rumus yang digunakan untuk perhitungan ini adalah ARR sama dengan rata-rata laba bersih dibagi rata-rata investasi dikali 100%. Jika ARR lebih dari 0%, maka itu dianggap layak dipilih. Tetapi jika ARR nilainya kurang dari 0%, maka itu dianggap tidak layak dipilih. Yang kedua, payback periode. Rumus yang akan digunakan untuk perhitungan ini yaitu periode peluang pokok sama dengan investasi dibagi kas bersih dikali 1 tahun. Jika payback periode lebih pendek dibandingkan periode payback maksimum, maka investasi layak dilakukan. Begitupun dengan sebaliknya, jika payback periode suatu investasi lebih panjang daripada payback maksimum, maka investasi tersebut tidak layak. Yang ketiga, net present value atau NPV. Rumus yang akan digunakan untuk perhitungan ini tergantung pada interval serta jumlah arus kas masa depan. Artinya, rumus cara menghitung NPV untuk proyek investasi jangka pendek dan jangka panjang berbeda dikarenakan arus kasnya. Jadi rumus NPV investasi untuk proyek 12 bulan dengan arus kas tunggal yaitu NPV sama dengan RT per 1 ditambah I pangkat T dikurang investasi awal. Nah, NPV itu sendiri nilai bersih saat ini, RT arus kas bersih pada waktu T, dan I sama dengan tingkat diskon, T itu jumlah masa waktu. Jadi rumus NPV untuk proyek investasi jangka panjang dengan banyak arus kas yaitu NPV sama dengan jumlah nilai saat ini dari arus kas yang diharapkan dikurang investasi awal. Jika NPV positif adalah lebih dari 0, maka proyek investasi layak untuk dipilih. Begitupun dengan sebaliknya, apabila nilai NPV negatif atau kurang dari 0, maka proyeknya tidak layak dipilih. Yang keempat, internal rate of return atau bisa disingkat dengan IRR. Rumus yang digunakan untuk perhitungan ini yaitu IRR sama dengan I1 ditambah NPV1 dikurang NPV2 dikurang I1, dimana I1 nya itu sama dengan tingkat diskonto yang menghasilkan NPV positif, I2 nya itu tingkat diskonto yang menghasilkan NPV negatif, NPV1 yaitu NPV positif, NPV2 nya itu NPV negatif.
Jadi jika IRR lebih tinggi dibandingkan tingkat diskon rate, proyeknya layak untuk dilaksanakan. Tapi jika IRR lebih rendah dibandingkan tingkat diskon rate, proyeknya sebaiknya ditolak. Yang kelima, benefit atau cost ratio. Jadi rumus yang digunakan untuk perhitungan ini yaitu B/C rasio sama dengan PF manfaat dibagi PF biaya, mana PF-nya itu present value. Jika B/C sama dengan 1, itu artinya investasi layak untuk dipilih. Namun jika B/C kurang dari 1, artinya sebaiknya memilih investasi lain yang menguntungkan. Yang keenam, profitability index atau bisa disingkat dengan PI. Rumus yang digunakan untuk perhitungan ini adalah PI sama dengan nilai arus kas bersih dibagi nilai investasi. Jika PI lebih dari 1, investasi dianggap menguntungkan dan layak dipilih. Namun jika PI kurang dari 1, investasi merugikan dan tidak layak dipilih. Selanjutnya adalah macam-macam bunga. Macam-macam bunga ini ada 5. Yang pertama, suku bunga tetap atau fixed. Adalah suku bunga yang sifatnya tetap dan tidak berubah sampai dengan jangka waktu atau sampai dengan tanggal jatuh tempo. Yang kedua, suku bunga mengambang atau floating. Adalah suku bunga yang selalu berubah sesuai dengan suku bunga di pasaran. Jika suku bunga di pasaran naik, begitu juga dengan suku bunganya ikut naik dan sebaliknya. Yang ketiga ada suku bunga float atau fixed rate, adalah suku bunga yang dihitung berdasarkan jumlah pokok pinjaman pada setiap awal periode pembayaran. Yang keempat ada suku bunga efektif, adalah suku bunga yang dihitung setiap bulan dari sisa jumlah pinjaman sesuai dengan pengurangan utang yang dibayarkan. Yang kelima ada suku bunga anuitas. Dalam perhitungan suku bunga anuitas, porsi bunga yang harus dibayarkan pada masa awal sangat besar, sedangkan porsi angsuran pokok sangat kecil. Namun situasi tersebut akan berbalik ketika sudah mendekati jatuh tempo. Selanjutnya adalah pengertian penawaran terbatas dan penawaran umum. Penawaran terbatas adalah cara meningkatkan modal perusahaan dengan cara penawaran saham baru terbatas hanya kepada kalangan tertentu saja tanpa hak memesan efek terlebih dahulu. Sedangkan penawaran umum adalah kegiatan penawaran saham yang dilakukan oleh perusahaan kepada masyarakat atau publik. Ada beberapa proses yang harus dilalui perusahaan untuk go public, antara lain yang pertama, tahap persiapan, yaitu melakukan rapat umum pemegang saham atau RUPS untuk meminta persetujuan para pemegang saham dalam rangka go public. Yang kedua, pengajuan pernyataan pendaftaran, yaitu menyampaikan pendaftaran kepada lembaga terkait, yaitu OJK. Yang ketiga, tahap penawaran saham, yaitu menawarkan saham kepada masyarakat atau penawaran saham di pasar perdana atau IPO. Yang keempat, tahap pencatatan saham di bursa efek. Investor yang tidak kebagian di pasar perdana bisa membeli di pasar sekunder di bursa efek Indonesia. Materi yang terakhir adalah pengertian penjamin emisi dan siapa saja penjamin emisi. Penjamin emisi atau sering disebut underwriter adalah kegiatan pendukung transaksi pasar uang atau pasar modal oleh pihak yang turut menjamin dan bertanggung jawab apabila terjadi non-prestasi dari pemilik proyek atau emiten. Penjamin emisi atau underwriter adalah bank investasi, bank komersial, atau perusahaan pialang yang bekerja dengan emiten untuk menjual emisi baru. Sekian penjelasan dari kami, dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.